Perkenalkan, nama saya Niwayana Dewi, absen 33 dari kelas 12 IPS 7. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha yang saya buat, yaitu proposal usaha Surabi Solo. Nah, ini daftar isinya. Jadi yang pertama itu ada business overview. Itu terdiri dari latar belakang, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, dan logo perusahaan. Lalu yang kedua itu ada analisis usaha yang terdiri dari marketing mix, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, cycle evidence, dan political power. Lalu yang kedua itu ada manajemen produksi, yaitu kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Yang ketiga itu ada analisis pasar, yaitu analisis SWOT. Dan yang terakhir itu ada perhitungan keuangan, yaitu break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, dan estimasi laba. Nah, jadi di sini tuh ada tokoh wirausahawan yang menjadi panutan saya, yaitu Bob Sadino, yang mengatakan, saya bisnis itu cari rugi. Sehingga jika rugi saya tetap semangat, dan jika untung bertambahlah syukur saya. Nah, ini nama perusahaan kami dan juga logo perusahaan kami, itu PT Levia Sejahtera. Who I? Nama saya Niwayana Dewi, bisa dipanggil Wana, dan saya menjabat sebagai direktur di PT Levia Sejahtera. Lalu di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada Kalis Afrilia, menjabat sebagai kepala bagian marketing, ada Jenis Kristia, menjabat sebagai kepala bagian produksi, Ayu Dinda, menjabat sebagai kepala bagian keuangan, dan saya sendiri sebagai direktur. Lalu ada latar belakang. Latar belakang ini dibagi menjadi dua, yaitu problem dan solution. Problem ini banyak orang yang sudah tidak berminat dengan makanan tradisional karena tidak kekinian atau modern dan bentuknya kurang menarik. Solutionnya, kita modifikasi makanan tradisional agar terlihat lebih modern dan bisa diterima semua kalangan, khususnya anak muda atau remaja. Ini ada visi, misi, dan tujuan. Visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan pengolahan yang sukses, dikenal banyak orang, mampu menyajikan produk berkualitas, serta menciptakan produk yang disukai oleh seluruh masyarakat. Misinya itu ada menyajikan makanan yang disukai masyarakat, memilih dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, mempekerjakan tenaga kerja yang ahli dan terampil di bidangnya, menyajikan produk yang berkualitas, memberikan promo pada hari-hari tertentu, dan meningkatkan inovasi baik produk maupun pelayanan. Tujuannya itu untuk melestarikan makanan khas daerah Indonesia dan untuk mengenalkan kepada orang-orang bahwa makanan khas daerah Indonesia bisa dimodifikasi tanpa menghilangkan ciri khasnya sendiri. Yang kedua itu ada analisis usaha, yaitu marketing mix, itu ada produk saya itu Surabi Solo, dan yang kedua itu bahan yang saya butuhkan itu ada 2.400 ml santan kental, 4 sendok teh garam, 3 daun pandan, 1 kg tepung beras, 4 sendok teh ragi instan, 300 gram gula pasir, 8 butir telur, topping ini bisa apa aja, 40 ml minyak goreng, dan 600 ml santan sangat kental. Peralatan yang saya butuhkan itu yang pertama ada baskom atau wadah, wix, sendok sayur, sendok, wajan atau teflon, kuas, dan panci. Lalu ada proses pembuatan. Jadi yang pertama itu kita rebus santan, garam, dan daun pandannya dulu, lalu setelah itu didinginkan. Yang kedua, campur tepung beras, gula, dan ragi instan, aduk rata, lalu tuangkan santan. Yang ketiga, masukkan telur yang sudah dikocok, lalu aduk dengan whisk sampai dia berbuih atau berbusa, dan diamkan selama 50 menit. Setelahnya, panaskan wajan dan olesi dengan minyak, lalu tuangkan 1 sendok sayur adonan. Yang kelima, setelah setengah matang, siram dengan 1 sendok teh santan areh. Lalu yang terakhir, beri topping sesuai selera, lalu tutup wajan dan masak kurang lebih 30 detik setelah wajan ditutup. Lalu 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk saya itu Surabi Solo, lalu price-nya saya akan menjual Surabi Solo ini dengan harga Rp6.825,
Dan place-nya, saya akan membuka toko offline di daerah Sasetan. Lalu itu ada promotion. Jadi promotion ini dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi, target pasar, dan positioning. Segmentasi secara umum, segmen pasar saya itu adalah kalangan anak muda atau milenial, serta kalangan penggemar kuliner atau jajanan tradisional. Dan target pasar saya itu wilayah Denpasar, karena toko offline saya berada di Denpasar Selatan, jadi saya menargetkan pasar saya itu di wilayah Denpasar. Lalu positioning itu, saya menyediakan surabi dengan berbagai varian rasa, seperti rasa coklat, keju, coklat keju, strawberry, blueberry, maupun yang lainnya. Lalu ada people. People ini merupakan karyawan yang saya butuhkan itu seperti apa. Jadi yang pertama itu memiliki kemampuan yang baik dalam memasak atau melayani pelanggan, sehingga pelanggan tidak akan kecewa dengan rasa makanan maupun pelayanan yang diberikan. Lalu yang kedua itu ada beretika yang baik, sopan santun, dan penyabar. Dengan ini maka para pekerja yang satu dengan yang lain itu dapat bekerja sama dengan baik tanpa adanya masalah. Yang ketiga, memiliki kedisiplinan dan percaya diri yang tinggi, sehingga dalam waktu pengerjaan itu tidak akan ada kata terlambat karena terlambat datang kerja. Dan yang terakhir itu, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke proses. Jadi, tahap pertama itu mencari dan menyiapkan bahan-bahan yang berkualitas baik. Lalu yang kedua, membuat surabi Solo dan menjualnya kepada pelanggan. Yang ketiga, mengadakan promo pada hari-hari tertentu serta paket hemat. Contohnya itu seperti mengadakan promo beli 2 gratis 1 pada hari kemerdekaan. Dan yang paket hemat itu, jika pelanggan mengajak 5 temannya, maka akan diberikan potongan harga, atau paket hemat itu bisa ada paket minuman sekalian sama surabi dengan berbagai rasa. Dan yang keempat itu menjualnya di media sosial serta secara online atau melalui aplikasi Gojek atau Grab. Dan yang ini ada cycle evidence. Ini kurang lebih tempat atau toko offline saya itu seperti ini. Dan rencananya saya akan membuat tempat memasak itu dapat dilihat oleh pelanggan seperti dibatasi oleh kaca. Jadi pelanggan dapat melihat proses pembuatan surabi Solo ini. Dan ini kurang lebih penampakan dari surabi Solo yang saya produksi. Nah, ini ada people opinion. Jadi saya telah melakukan survei dengan para remaja dan teman-teman saya. Nah, jadi rata-rata dari mereka itu berpendapat bahwa mereka tertarik dan berminat untuk mencoba surabi Solo ini. Dan di sini saya mengambil 3 opini dari teman-teman saya. Yang pertama itu ada Diva Cinta. Menurutnya, surabi adalah makanan yang wajib dicoba, apalagi jika dipadukan dengan bahan makanan yang tidak asing untuk generasi milenial. Surabi ini tentunya sangat enak dan memakai bahan-bahan alami, jadi tidak perlu khawatir untuk kualitasnya. Lalu yang kedua itu ada Yuni Angelica. Menurutnya, usaha surabi Solo ini sangat menarik, namun akan lebih baik jika penyajian menu disesuaikan dengan desain tempatnya. Dan yang terakhir itu ada Alzena Levia. Menurutnya, buka usaha surabi itu bagus. Selain dapat melestarikan jajanan tradisional, bisa sekaligus memperkenalkannya ke masyarakat luar dan generasi muda. Apalagi jika dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga menarik minat masyarakat terhadap jajanan tradisional. Lalu ada political power. Jadi ini tuh peraturan pemerintah. Nah, peraturan gubernur sekarang kan kita dilarang untuk menggunakan bungkus yang terbuat dari plastik, sehingga saya menggunakan bungkus yang terbuat dari kertas atau yang ramah lingkungan untuk membungkus makanan yang dibawa pulang. Dan karena saat ini sedang pandemi, jadi kita disarankan untuk melakukan physical distancing. Jadi saya menjual produk secara online dan menjaga jarak setiap kursi atau meja di toko offline agar physical distancing tetap terjaga. Lalu yang kedua ada manajemen produksi. Itu kegiatan produksi yang tahap pertama itu mencatat alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua mencari dan memilih bahan baku. Yang ketiga proses produksi, dan yang keempat pencatatan keuangan. Dan di sini kita masuk ke penggunaan bahan baku. Jadi bahan-bahan yang saya perlukan itu ada santan kental, banyaknya 2.400 ml, harga satuannya itu 36.500 1 liternya. Jadi jumlahnya itu 87.600. Lalu ada garam, banyaknya 4 sendok teh, harga satuannya itu 4.500
per 250 gram. Jadi jumlahnya itu 5.184. Lalu daun pandan 3 lembar, harga satuannya itu 2.000 per ikat, lalu jumlahnya 250. Lalu tepung beras banyaknya 1 kg, harga satuannya itu 7.500 per 500 gram, jadi jumlahnya 15.000. Lalu ragi instan 4 sendok teh, harga satuannya itu 6.500 per 100 gram, jadi jumlahnya itu 26.000. Lalu gula pasir 300 gram, 1 kilonya 12.500, jadi jumlahnya itu 3.750. Lalu ada telur 8 butir, 1 butirnya 1.500, hingga jumlahnya 12.000. Santan sangat kental, banyaknya 600 ml, harga satuannya itu 4.000 per 65 ml, jadi jumlahnya itu 36.900. Lalu ada minyak goreng, banyaknya 40 ml, harga 1 liternya itu 17.000, jumlahnya 680. Lalu ada topping itu meses dan keju, banyaknya itu 45 gram sama 30 gram. Harga satuannya itu mesesnya 10.000 dan kejunya 6.000, jadi jumlahnya itu 5.000 ditambah 6.000 yaitu 11.000. Jadi total penggunaan bahan baku itu 198.364. Lalu di sini ada peralatan yang dibutuhkan. Jadi alat yang dibutuhkan itu ada baskom atau wadah 1 buah, wick 1 buah, sendok sayur 1 buah, sendok 1 buah, wajan atau teflon 1 buah, kuas 1 buah, dan panci 1 buah. Jadi total peralatan yang dibutuhkan itu ada 7 alat. Nah, ini biaya operasional. Jadi biaya operasional saya itu saya menggunakan gas dan transportasi. Gasnya itu yang ukuran 3 kg, harganya 18.000, dan transportasi itu 5.000, jadi totalnya 23.000. Lalu kita masuk ke proses produksi. Jadi tahap pertama itu kita membeli bahan, lalu yang kedua perencanaan, yang ketiga produksi, dan yang terakhir itu pengemasan. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu analisis pasar. Ini ada analisis SWOT, yang pertama itu strength atau kekuatan, yaitu produk terlihat menarik karena telah dimodifikasi dan memiliki berbagai varian rasa. Lalu yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yaitu makanan tidak dapat tahan lama dan mudah terasa masam jika tidak langsung atau segera dikonsumsi karena mengandung santan. Lalu ada opportunity atau kekuatan atau peluang. Itu anak muda menyukai makanan yang unik dan masih jarang yang menjual surabi Solo di daerah Denpasar. Lalu yang terakhir itu ada threat atau ancaman, yaitu munculnya usaha-usaha baru yang tak kalah menarik dengan surabi Solo. Nah, kita masuk ke bagian 4, yaitu perhitungan keuangan. Jadi ini tuh ada break-even analysis. Kita akan mencari break-even point-nya agar kita mengetahui kapan kita rugi, kapan kita untung. Nah, kita menghitung BEP. Jadi saya pakai yang 1 minggu. Jadi yang pertama kita mencari fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetap yang saya gunakan 1 minggu itu ada gas dan transportasi. Gasnya 18.000 dan transportasinya 5.000. Jadi totalnya itu 23.000. Lalu kita mencari variable cost atau pengeluaran tidak tetap, yaitu biaya bahan Rp198.364 dan biaya komisi 10.000. Jadi biaya komisi ini merupakan biaya tenaga kerja. Itu 10.000, saya membutuhkan 1 tenaga kerja saja. Jadi totalnya itu 208.364. Karena ini baru 1 hari, jadi karena saya menggunakannya 1 minggu, itu dikali 7, jadi totalnya Rp1.048.548. Kita akan mencari harga penjualan. Harga penjualan itu rumusnya variable cost dibagi dengan laba yang diinginkan. Variable cost-nya itu kan Rp208.364 dibagi 100% dikali 20%, karena saya ingin mengambil labanya itu 20%. Jadi 208.364 dibagi 0,8. 0,8 ini dapat dari 80%. Jadi jumlahnya itu Rp260.455. Ini kan baru semuanya, karena kita mencari harga penjualan satu produk, jadi itu dibagi 40 itu jumlah produk yang saya hasilkan. Jadi hasilnya itu 6.511, karena saya tidak mau ada 11-nya, saya bulatkan menjadi 6.500. Itu satu produknya. Nah, karena sehari saya menjual 40 produk, maka kalau 1 minggu
saya akan menjual 280 produk. Jadi di 6.500 dikali 280 produk menjadi 1.820.000. Ini kita masuk ke kontribusi per unit. Jadi itu labanya sama dengan 6.500 itu harga penjualannya dikurangi 208.364 dibagi 40 itu yaitu variable cost per produk. Jadi produknya 40 dibagi 40, jadinya itu 6.500 dikurangi 5.209 sama dengan 1.291. Jadi karena 1 minggu, jadi kita dikali dengan 280, hasilnya itu 361.480 rupiah. Sekarang kita mencari BEP unitnya, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi biaya tetapnya itu ada 23.000, harga jualnya itu 6.500 dikurangi biaya variabel per unit tadi itu 5.209. Jadi hasilnya itu kan 17,8. Karena ini unit tidak mungkin koma, jadi saya bulatkan menjadi 18. Satu hari itu saya tidak rugi, tidak untung jika menjual 18 produk. Jadi kalau 1 minggu itu ada 126 produk. Lalu kita masuk ke BEP harga, rumusnya itu biaya tetap per kontribusi margin per unit per harga jual per unit. Biaya tetapnya tadi 23.000 per kontribusinya tadi per unitnya itu 1.291 per harga jual per unitnya 6.500. Jadi sama dengan 23.000 dibagi 0,198 615 385. Hasilnya itu 115.801 itu satu hari. Jadi saya tidak rugi jika sehari saya mendapatkan uang 115.801. Jika 1 minggu itu totalnya 810.607 rupiah. Lalu ada balance sheet. Jadi balance sheet ini aset dikurangi liability sama dengan equity. Asetnya itu saya ada motor harganya 10 juta dan komputer 5 juta, jadi total 15 juta. Dikurangi saya minjam modal 200.000 dan saya utang ke biaya tenaga kerja 10.000, jadi totalnya 210.000. Jadi equity-nya itu 15 juta dikurangi 210.000 sama dengan 14.790.000. Nah, ini ada estimasi pengeluaran. Jadi estimasi pengeluaran itu rumusnya biaya bahan ditambah dengan biaya peralatan lain ditambah dengan biaya operasional. Jadi biaya bahan saya tadi itu 198.364 rupiah ditambah karena saya tidak ada biaya peralatan jadi 0 dan biaya operasional saya itu 23.000 rupiah. Jadi totalnya itu 221.364 rupiah. Nah, sekarang kita akan menetapkan harga jual. Jadi rumusnya itu harga satuan produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Cara mencari harga satuan produksi itu total pengeluarannya dibagi dengan jumlah produk. Jadi tadi total pengeluaran saya itu 221.364 rupiah dibagi 40, itu jumlah produk saya. Jadi harga pokoknya itu 5.534 rupiah. Dan tadi labanya itu kan kontribusinya 1.291, jadi 5.534 rupiah ditambah dengan 1.291 rupiah, harga jual satu produknya itu 6.825 rupiah. Sekarang kita tentukan estimasi labanya. Yang pertama itu rumusnya jumlah produk dikali dengan harga jual dikurangi dengan modal awal. Jadi jumlah produk saya itu ada 40 produk, dikali harga jualnya itu 6.825 rupiah, dan modal awal saya itu 221.364 rupiah. Jadi total estimasi laba saya itu dalam sehari 51.636 rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung persentase labanya. Jadi persentase labanya itu rumusnya total laba dibagi dengan modal awal dikali dengan 100%. Jadi laba saya itu kan tadi 51.636, modal saya itu 221.364 dikali dengan 100%. Jadi persentase labanya itu 23%. Nah, jadi ini adalah kata
kata penyemangat dari saya yaitu jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Nah, jadi ini di sini adalah sosial media dari usaha saya, itu bisa dicek di Instagram yaitu @surabisolo_. Nah, sekian presentasi proposal usaha saya. Saya harap Bapak atau Ibu berminat untuk bekerja sama maupun meminjamkan modalnya kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih.